Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday GBI Sukawarna. Dari rumah-rumah kita mau memuji Tuhan saat ini dengan sukacita. Yang bersukacita saat ini katakan amin. Come on, tepuk tangan sama-sama. Hey. Mari yang bisa kita sambil menari buat Tuhan, katakan nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah nyanyi, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, katakan di tempat ini ya Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, kami bersukacita, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerah-Nya bagi kita, anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Mari sambut Dia, hadir buat saudara, amin. Bersoraklah, bersoraklah, come on, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Tuhan Yesus hadir buat saudara yang bersukacita menari bersama. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan
Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan hadir buat kami saat ini. Tuhan hadir di rumah-rumah kami. Tuhan hadir dimanapun kami ada saat ini, Tuhan. Mari nikmati kehadiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir saat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah. Kami berseru sama Tuhan, berseru, amin, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kau dekat Tuhan, Kau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Mari biar musik menyanyikan pujian ini. Mari buka hati saudara, nikmati kehadiran Tuhan. Penuhi kami, bagi kami waktu kami tersungkur menyembah-Mu, kami sepakat Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu buat setiap kami.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu dalam ibadah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan yang terus menopang kehidupan kami Tuhan. Kau selalu tolong kami Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kami, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa membawa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami yang kami kasihi, Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi Tuhan kehidupan, Tuhan pelayanan, pengabdian Tuhan dari pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan sertai, Tuhan jagai Tuhan, baik kesehatannya Tuhan dalam setiap tugas sehari-harinya juga Tuhan, untuk membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami melewati masa pandemi ini yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan menuntunnya Tuhan, Tuhan membukakan jalannya Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan juga yang sembuhkan ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan di bangsa kami, baik sakit apapun Tuhan, baik COVID-19, sakit secara perekonomian ya Tuhan Yesus, dan sakit-sakit yang lainnya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, kasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga bawa pemimpin rohani kami yang kami kasihi, Gembala Rayon 2 dengan ketiga wakilnya di Bandung Tuhan, untuk Pak Diko Tuhan, Dr. Harjo dengan ketiga wakilnya Tuhan, untuk Pak Daniel Arif, untuk Pak Joni Lumanto, dan Pak Karta Laksana Kamarga Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang mengasihi Engkau dan mengasihi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang Tuhan terus tuntun ya Tuhan Yesus, pelayanan pada hamba-hamba-Mu lebih lagi jadi berkat ya Tuhan buat kami semua Tuhan. Tuhan pelihara kesehatan mereka semua, biar mereka boleh dengan tubuh yang maksimal Tuhan melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu juga Tuhan, terus kuatkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan, biar kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan, mata kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan pada hari ini juga saatnya tiba untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau telah mengurapi hamba-Mu ini, siap Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara? Apapun keadaanmu, terus mengucap syukur. Tuhan Yesus itu sungguh amat sangat baik dan sangat mengasihi setiap saudara. Saudaraku, saat ini dalam masa-masa kita menantikan janji Tuhan, saya tidak bosan-bosannya akan terus mengingatkan dan terus mengajak agar setiap saudara saya, gereja Tuhan, masuk dalam level keintiman dengan Tuhan lebih lagi sampai Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Untuk itu saudaraku, dalam kondisi dunia seperti saat ini, mari kita bersama-sama terus mempersiapkan diri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Saudaraku, waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua itu sudah sangat dekat. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan hal yang sama. Ini waktunya kita sungguh-sungguh bersiap-siap karena kedatangan Tuhan untuk kali kedua sudah sangat dekat. Nah, jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup
di muka bumi ini. Ini merupakan suatu masa untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ini waktunya kita hidup tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan. Kolose 3, 1 dan 2, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudaraku, di ayat ini, memikirkan perkara yang di atas, itu berarti kita mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Seperti kita ketahui bersama, prioritas, tujuan, dan sasaran hidup kita adalah untuk lebih lagi mencari hal-hal yang rohani. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berusaha masuk rumah sorgawi, berusaha masuk sorga. Nah, untuk masuk sorga atau rumah sorgawi, memang ada tuntutan-tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang percaya dan yang senantiasa harus kita lakukan. Tuntutan yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah mengenal Kristus. Mari saudara, saat ini kita tanya dan lihat kondisi diri kita masing-masing. Saya tidak peduli sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen dan percaya pada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah? Atau kita hanya sebatas tahu? Seperti kita mengerti, ada suatu perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau tahu, itu bisa dicapai dengan belajar, menyelidiki, mendapatkan info-info, dan itu hanya sebatas pengetahuan akademis saja. Contoh, misalnya kita membaca biografi seseorang, kita bisa mendapatkan detail info latar belakang orang tersebut, seperti apa hal-hal yang disukai, apa pekerjaannya, apa pencapaian-pencapaiannya, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tetapi, sedetil-detil dan selengkap-lengkapnya kita tahu segala sesuatu mengenai orang tersebut, itu tidak menentukan dan bukan menjadi jaminan bahwa kita kenal orang tersebut. Kalau kenal, itu didasarkan atas hubungan pribadi. Ada komunikasi, ada interaksi yang dijalin dari waktu ke waktu. Dari hasil komunikasi, hasil interaksi, lama-lamaan, kita bisa lebih mengerti apa kesukaannya, mengerti ketidaksukaannya, mengerti isi hatinya, mengerti beban pikirannya, dan sebagainya. Demikian juga saudara, pengenalan kita akan Tuhan. Manusia tidak bisa hanya sebatas tahu dengan segala macam pengetahuan akademis intelektual yang dapat kita pelajari tentang Tuhan saja. Tetapi, semua yang kita lakukan, itu harus didasarkan suatu hubungan yang intim melalui hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tujuan dari mengetahui kebenaran, tujuan dari mengetahui kebenaran teologis, ialah kasih akan Allah, kebebasan dari dosa, menghasilkan kekudusan, gaya hidup yang benar, selaras dengan cara Allah. Belajar Alkitab atau pendalaman Alkitab yang benar, itu menekankan kebenaran yang sejati, yaitu mengenal Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan tepat. Jadi saudara, itu bukan sekedar mengetahui fakta dan kebenaran Alkitab saja. Harus kita mengerti, setinggi-tingginya pengetahuan akademis atau intelektual, itu tidak menjamin kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah.
banyak contoh orang-orang pandai dan hebat sepanjang sejarah yang mempelajari, menyelidiki fakta kebenaran Alkitabiah sebagai pengetahuan akademis dan akhir hidupnya malah menolak Tuhan. Saya pernah, saudara, waktu kuliah, tesis terakhir saya itu mengenai hal ini. Jadi saya melihat ada orang, wah luar biasa. Awalnya cinta Tuhan, awalnya sungguh-sungguh mau belajar, mau cari, dia gali, dia terus tanya dan segala macamnya. Akhir hidupnya justru menolak Tuhan. Padahal secara pengetahuan akademis, mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa tahu. Tahu kan sejarah rencana penyelamatan. Bahkan ada yang sangat tahu dan hafal ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tetapi semuanya itu hanya sebagai pengetahuan akademis saja. Sifatnya tidak menyelamatkan. Sepanjang hidup dan akhir kehidupan mereka di bumi. Sepertinya mereka mengenal Tuhan. Padahal mereka hanya tahu sebatas kulit, tidak tahu dan sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan, Matius 7. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 22-23 itu kembali mengingatkan kita sebagai peringatan. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh mengerikan, saudara. Sungguh mengerikan. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, kerinduan terbesar dari Rasul Paulus itu tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Coba kita perhatikan, apa kerinduan terbesar Paulus yang tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, perhatikan di sini, saudara. Perhatikan. Hal-hal di atas seperti kerinduan terbesar dari Paulus, ini juga seharusnya menjadi kerinduan kita. Yaitu mengenal, mengalami persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hal-hal ini dapat terjadi ketika kita mau terus mendengarkan firman-Nya, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran, ketaatan, serta menyatu dengan segala urusan dan maksudnya. Selain itu, saudara, selain hal-hal di atas, kita juga mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, menderita karena Kristus dan kerajaannya. Saudaraku, kekristenan itu membangun suatu hubungan yang intim, kehidupan yang mengasihi dan intim dengan Tuhan. Ini menuntut agar kita, saudara saya, itu mengenal dengan hati. Ada relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar kita dapat menangkap dan mengerti isi hati dan pikiran Tuhan untuk zaman ini. Nah, jika hal ini, saudaraku, disertai dengan pengetahuan dan pemahaman firman Tuhan yang benar, maka saudara akan mengenal Kristus dan saudara hidup akan semakin serupa dengan gambarnya. Amin, haleluya.
Nah yang kedua saudara, tuntutan yang berikutnya untuk kita dapat masuk rumah surgawi kita, yaitu terus mengerjakan keselamatan kita. Ya, terus mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12a firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam mengerjakan keselamatan, ini merupakan bagian atau respon kita sebagai manusia kepada Tuhan. Ini juga merupakan salah satu peperangan rohani untuk mematikan kedagingan, mematikan kehidupan yang berdosa, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang harus, perhatikan, terus-menerus dilakukan sampai kita masuk kekekalan. Ini merupakan suatu tuntutan saudara, sampai akhir. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan keselamatan. Yang ketiga, tuntutan yang tidak boleh kita abaikan. Yang ketiga adalah berlari menuju tujuan sorgawi. 1 Korintus 9 ayat 24-27 firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu, garis bawahi saudara, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, saudara saya, gereja Tuhan, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow. Seperti Rasul Paulus nyatakan, ada suatu prinsip, yaitu jika kita menyerah atau gagal melawan keinginan berdosa, dalam penguasaan diri, dalam penyangkalan diri, berhenti dalam pengudusan diri, orang Kristen itu dapat kehilangan keselamatan kekalnya loh. Oleh sebab itu saudaraku, sikap hati yang sama seperti Rasul Paulus, itu juga harus kita miliki. Yaitu, dengan kasih karunia Allah, kita mengerahkan segenap kekuatan, memusatkan pikiran, agar tidak gagal mencapai keselamatan yang sempurna. Saudara, lakukan hal ini. Terus berlari, terus berlari, terus berlari, sampai engkau mendapat mahkota kekal, sorga mulia. Yang keempat, yang tidak boleh diabaikan adalah berpegang teguh kepada firman Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk masuk rumah sorgawi, ada tuntutan yang tidak boleh diabaikan, yaitu tekun berdoa dan masuk masa perhentian. Nah saudaraku, September 6, 2021, setelah matahari terbenam, bangsa Israel itu memasuki tahun yang baru, tahun 5782. Mereka memasuki tahun Syabat atau masa perhentian bagi mereka. Secara umum, arti Syabat adalah suatu hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan, dari semua kesibukan sehari-hari. Untuk apa? Memberikan diri istirahat, dan sebagai gantinya, kita harus beribadah, bersekutu, dan menghususkan waktu untuk menyembah Tuhan. Nah, pesan Tuhan kepada kita gerejanya, dalam masa-masa yang seperti ini, dalam masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini masa di mana kita sebagai gereja Tuhan, yang Tuhan kondisikan. Saudara tahu, kita gereja Tuhan sedang dikondisikan agar kita lebih lagi mempersembahkan diri kepada Allah dengan cara menghususkan suatu masa untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Allah, memusatkan diri kepada perkara-perkara Tuhan, memusatkan diri pada perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani, kehidupan kekal. Dengan cara bagaimana? Mari,
lebih banyak masuk dalam masa perhentian. Dalam doa penyembahan kita pada Tuhan. Saya sangat percaya saudara. Jika kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh mau meresponi. Untuk terus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan keluarga kita. Sahabat kita, teman-teman kita. Kolega kerja mungkin atau teman sekolahmu. Dan terus berdoa. Melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa jemu-jemu. Selain kita memperoleh keselamatan kekal. Lawatan Allah. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar, pertobatan jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir, itu akan terjadi atas Indonesia on time. Yang percaya dan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus. Bapa, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hatimu. Hamba-Mu saatnya berdoa Tuhan, biarlah surga terbuka, open heaven, surga terbuka di setiap rumah yang ada, setiap tempat yang ada, surga terbuka. Dan biarlah Tuhan malaikat-Mu naik turun Tuhan memberkat Allah yang sempurna. Hamba berdoa saat ini Bapa, dalam masa-masa ini Tuhan kami berjanji Tuhan, kami berjanji. Kami akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami. Mempersiapkan diri kami. Lebih memikirkan perkara-perkara yang sorgawi. Lebih memikirkan perkara-perkara yang rohani Tuhan. Daripada hal yang duniawi. Hamba berdoa saat ini Bapa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengajar mereka. Roh takut akan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu akan mengajar, akan melingkupi mereka, akan menuntun mereka Tuhan. Biarlah umat-Mu hari-hari ini Tuhan akan mengalami Engkau lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini juga berkat supranatural tercurah dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna tercurah dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Perkenanan demi perkenanan yang luar biasa juga tercurah dalam nama Yesus. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana mayara bayara bara. Oh rala bayara bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami.
Terima kasih Engkau yang Kau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rabb. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh